Uh, kan ini mungkin dari partisipan kita ya, yang dari webinar ini mungkin kemungkinan setelah memasuki dunia CMBBS nih dari siswa, kemana aja nih larinya nih setelah lulus dari SMA CMBBS? Otomatis kita harus memberikan sebuah gambaran outputnya seperti apa ya siswa SMA CMBBS ini. Jadi terbayang gitu kalau ketika anak saya masuk sini, otomatis anak saya akan kemana nih? Bagaimana nih Pak Putra? Silakan Pak Putra. Iya, makasih. Mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi ya, kalau misalkan yang kita harapkan goal point siswa masuk ke CMBBS atau outputnya siswa masuk CMBBS adalah bahwa CMBBS menjadi wadah yang baik untuk menggodok mereka gitu ya, wadah yang baik untuk menempa mereka gitu ya. Istilahnya di sini ya wadahnya ya keluarnya jadi sesuatu yang berharga, kurang lebih seperti itu. Karena kita tidak ingin bahwa output kita ini hanya sekedar pencapaian secara akademik, tapi juga punya harapan besar bahwa ciri Madanian tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala, ciri CMBBS-nya ya, cerdas dalam berbagai aspek tadi ya, terutama cerdas secara karakter dan spiritual mungkin yang menjadi modal atau menjadi hal langka yang saat ini terjadi ya, hal langka gitu ya, karena sudah banyak cerdas yang akademis ternyata juga ketika tidak memiliki kecerdasan secara spiritual dan karakter ternyata malah menyulitkan gitu ya, malah menyulitkan rakyat gitu seperti itu. Nah, jadi orangnya mandiri lalu berprestasi, bugar gitu ya di tengah kondisi seperti ini, dan tentu menjadi output yang paling kita tuju adalah bahwa kesantunan itu tetap terjaga, bahkan pada yang awalnya tidak santun bisa menjadi santun gitu di sini gitu. Yang sudah santun menjadi lebih baik lagi pada saat keluar dari CMBBS. Jadi itu menjadi output paling utama. Tapi kalau misalkan output secara keakademisan mungkin bisa kita tampilkan secara sederhana beberapa lulusan yang memang ya kita tidak pungkiri mungkin ya ini bisa salah satunya termasuk nanti dari saya juga coba izin share screen mungkin ya Pak Afif ya. Boleh. Untuk outputnya sebentar. Nah ini salah satunya begitu. Ini slide sederhana saja. Kalau misalkan nyatanya kalau misalkan memang menjadi output utama kita tadi adalah bahwa kita ingin menjadi tempat untuk membangun karakter. Jadi ketika siswa CMBBS keluar lalu menjadi orang yang berkarakter, itu sudah menjadi keberhasilan buat kita. Sebenarnya sederhananya seperti itu, gitu ya, sederhananya. Justru kita tidak akan berhasil ketika keluar siswa di sini menjadi tidak lebih baik pada saat mereka masuk, gitu ya. Nah ini salah satu profil, salah satu putra dari guru CMBBS begitu ya, yang juga memiliki pendidikan di sini, diterima putra di perguruan tinggi. Kata bapaknya. Nah kebetulan bapaknya kayaknya hadir di sini. Luar biasa ternyata gitu. Jadi pengembelengan yang luar biasa, jatuh bangun di SNMPTN, jatuh bangun di SNMPTN, ternyata berbuah manis. Dengan berbuah manis pada saat ikhtiarnya luar biasa diterima di 4 perguruan tinggi. Itu tinggal milihnya saja yang bingung gitu ya. Lalu ini beberapa daftar siswa yang kemarin lulus di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, banyak di Universitas Indonesia, di Diponegoro, Untirta, di UPN, Brawijaya, ITS, dan seterusnya, banyak sekali begitu ya, di Unpad, lalu di UIN Suka ya, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ITB, Unsud, Veteran Jogja, dan Andalas, banyak sekali. Ini hanya sebagian kecil yang bisa ditampilkan bahwa kita juga punya target bahwa selain siswa berprestasi pada saat prosesnya, yaitu pada saat mereka menempuh pendidikan selama 3 tahun di CMBBS gitu, mereka memiliki prestasi-prestasi dalam bidang apapun tadi yang seperti Pak Kepala sampaikan. Lalu juga kita punya output juga yang memang lebih kepada pembangunan karakter begitu ya, bisa terlihat selama 3 tahun, seperti yang tentu juga yang kita tidak pungkiri bahwa sekolah harus menjadi wadah untuk menghasilkan produk siswa-siswa yang mencapai pencapaian dalam penyerapan di perguruan tinggi negeri, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kurang lebih seperti itu gambarannya Umi begitu ya. Termasuk juga ini di tahun lalu di angkatannya 12 di LVAD juga ternyata ketika saya lihat data siswa yang lulus di perguruan tinggi di luar negeri begitu ya, ternyata cukup banyak dalam satu angkatan pun. Ini baru ditampilkan satu angkatan. Belum kita coba cek di angkatan sebelum dari angkatan 1 sampai angkatan 11 begitu ya, belum kita cek.
Nah, saya memberikan tampilan saja, saya lihat ambil data terakhir, ternyata banyak juga anak yang memang luar biasanya adalah diterima di beberapa perguruan tinggi luar negeri gitu ya. Di samping tadi ternyata ada juga profil-profil alumni kita yang ternyata sudah berkiprah di Indonesia maupun berkiprah di luar negeri, baik dalam institusi maupun dalam perusahaan-perusahaan yang levelnya multinasional dan seterusnya begitu. Ini adalah angkatan yang kemarin LFAT begitu ya. Ada yang sampai diterima di 3 university begitu ya. Misalkan diterima di Universiti Utara Malaysia melalui jalur rapot gitu. Lalu juga diterima di Istanbul, Turki, lalu juga diterima di Istanbul juga di Turki juga dengan jurusan yang berbeda begitu. Tentu ini ada peran penting dari komunitas begitu ya, dari sivitas, tentu dari saling bahu-membahu di antara siswa, peran juga dari guru-guru yang luar biasa mensupport, dan peran juga dari guru BK yang update dengan informasi, yang terus memberikan pendampingan dalam, karena ketika ini tidak update, misalkan guru-gurunya ya, terutama guru BK-nya tidak update, sekolahnya tidak update, tentu ini akan terlewatkan begitu saja begitu ya. Betul. Biasanya begitu gitu ya. Tapi kalau misalkan di CMBS, alhamdulillah sejauh ini saya melihat Civitas sangat mensupport gitu ya, baik Civitas guru, wali asuh, guru BK dan seterusnya dalam hal output di perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri. Tentu di antara siswanya juga saling memberikan informasi, saling berjuang, saling mendorong ya, bukan saling melemahkan. Itu atmosfer yang sulit ditemui, saya kira di beberapa sekolah yang lain, Umi, begitu ya. Nah, beruntunglah ketika adik-adik semuanya masuk di sini, tinggal kuatkan doa, kuatkan ikhtiar, dan benar-benar luruskan mimpinya, luruskan ikhtiarnya untuk mencapai mimpinya apa. Karena mimpinya besar juga kalau ikhtiarnya kecil ya tidak akan bisa berhasil, karena tentu mimpi itu akan selalu linear dengan ikhtiar. Ikhtiarnya kecil ya mimpinya juga insya Allah tidak akan tercapai, kecuali Allah menghendakinya begitu. Ini salah satunya, banyak sekali, termasuk di Jepang, di Ritsumei Seikan, di Asia Pacific University dan seterusnya banyak juga. Kalau kita tampilkan yang sebelum-sebelumnya ya malah cukup banyak gitu ya, bukan cukup banyak sekali, kurang lebih seperti itu. Nah ini dan seterusnya, ini peraih-peraih medali tadi saya kira sudah ditampilkan lah ya, tidak perlu saya tampilkan kembali. Tapi pada prinsipnya Umi gitu dan seluruh audiens partisipan, penting adik-adik semuanya untuk bisa memilih lanjutan sekolah yang terbaik gitu ya. Tentu dengan berbagai pertimbangan yang tadi Pak Kepala di awal sekali menyampaikan bahwa dasari pertimbangan-pertimbangan memilih itu dengan cara lokasinya di mana, atmosfernya seperti apa, kira-kira yang daftar kawan-kawannya seperti apa, karena mau tidak mau itu menjadi lingkungan yang akan adik-adik tempati selama 3 tahun, yang bisa jadi itu menurunkan karakter adik-adik semuanya kalau salah gitu ya, atau malah yang awalnya sudah bagus malah menjadi tidak bagus. Tapi ketika adik-adik mencoba untuk masuk di sekolah boarding yang tentu akan berbeda dengan sekolah pada umumnya, tentu akan banyak pengorbanan, saya kira itu akan banyak pengorbanan yang ya pasti ya akan ada pengorbanan yang luar biasa, yang biasanya segala sesuatu sudah tersedia gitu ya, ini di boarding 24 jam segala sesuatu dipersiapkan secara sendiri, pengorbanannya luar biasa, pengorbanannya sangat berat ya untuk tinggal di asrama gitu ya. Tapi ini saya kira untuk menjadi salah satu solusi untuk mencari pemimpin-pemimpin masa depan yang handal, yang punya pemikiran kritis. Kenapa? Betul. Karena sudah benar-benar digembleng selama 3 tahun dengan 24 jam, dengan pengawasan, dengan tentu dengan atmosfer yang insya Allah positif ya. Kita punya output ke sana ya, punya output bahwa kita pengen menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memang handal, punya pemikiran yang kritis, yang mampu nanti pada akhirnya mampu mengayomi masyarakat. Kalau jadi politisi tadi katanya politisi yang jujur, kalau jadi pengusaha yang jujur, berintegritas dan seterusnya. Ya banyaklah keunggulan-keunggulan boarding dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan. Tapi pada prinsipnya adik-adik sekarang perlu berpikir dengan matang, silakan pertimbangkan dengan matang langkah apa yang diambil, diskusikan dengan orang tua, minta doa orang tua, lalu coba hubungkan itu dengan masa depan adik-adik, cita-cita adik-adik, impian adik-adik apa, sehingga tidak salah memilih, tidak salah melangkah untuk sekolah apa yang dijadikan lanjutan pasca sekolah menengah pertama. Terima kasih. Masya Allah. Oke, tadi Pak Afif itu sudah menayangkan apa? Coba bisa dilihat dulu Pak Afif, mungkin bisa menjadi gambaran bagi peserta webinar. Oh iya, itu ada UPI, ada apa tuh di sana tuh. Banyak sekali, silahkan dibaca berapa mungkin dari grafiknya ya, bisa dilihat kemana saja, ke perguruan tinggi mana saja. Tapi rata-rata biasanya anak CMBBS itu kalaupun ke swasta mereka juga ada, tapi mendapatkan beasiswa. Seperti halnya ada
katanya Aisyah Wulan di sini mahasiswa Al Azhar kita dari jebolan OSC itu beasiswa 100% itu di Universitas Al Azhar Indonesia dari OSC. Dia sudah bergabung, nanti kita tanyakan lagi testimoninya ini